terpercaya. Harga beras di Ambon terus naik. Presiden beli sapi limosin seberat 1 ton untuk kurban di Minahasa Utara. Indonesia kirim 22 atlet MMA menuju 2 agenda internasional. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Selain 3 informasi tadi, tim redaksi telah menyiapkan rangkaian informasi lainnya untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Harga beras di pasar tradisional Merdeka Ambon Maluku terus merangkak naik. Kenaikan berkisar Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat warga mengaku berat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beras medium dan premium berbagai merek di pasar tradisional Merdeka Ambon Maluku kini mulai mengalami kenaikan harga. Kenaikan berkisar Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogram. Jika sebelumnya harga beras dijual Rp12 hingga Rp15.000 per kilogram, kini pedagang menjual beras premium dengan harga Rp17 hingga Rp20.000. Sementara medium dijual Rp14.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan warga. Mereka mengaku cukup berat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya kalau potong yang pensiunan ini memang rasa berat toh. Seadanya saja, semua yang mahal-mahal. Ya, sesuai dengan uang. Menurut pedagang, kenaikan harga beras dari distributor ini sudah terjadi dalam sebulan terakhir, sehingga mereka terpaksa menaikkan harga jual ecerannya. Dia naik memang dari Jawa sana naik. Ini yang naik medium sama premium. Medium, premium sama-sama naik. Mau naik ya? Semua 1 bulan. Cuma 1 bulan ya? Sebelumnya 320, 325, sekarang jadi 335. 335. Saat ini harga beras premium ukuran 24 kg berbagai merek dari distributor dijual di kisaran harga Rp385.000 hingga Rp430.000. Sementara beras medium Rp345.000 hingga Rp350.000. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, Aliansi Pecinta Alam Maluku menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Maluku pada Rabu 28 Mei 2025. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pencopotan Kepala Balai Taman Nasional Manusela. Sampaikan ini bisa direspon dan didengar baik oleh. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Balai Taman Nasional Manusela atas penghentian pencarian Firdaus Ahmad Fauzi, pendaki asal Bogor yang hilang pada 26 April dan kemudian ditemukan meninggal di Gunung Binaya pada 17 Mei 2025 lalu. Masa aksi menuntut agar Kepala Balai Taman Nasional Manusela segera dicopot dari jabatannya karena dinilai melakukan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mereka juga meminta BTN Manusela dievaluasi secara menyeluruh terkait sistem keselamatan dan SOP pendakian di Gunung Binaya. Menurut koordinator aksi, tuntutan utama mereka adalah pencopotan Kepala BTN Manusela karena tidak bertanggung jawab menangani insiden kematian pendaki dan gagal menjalin komunikasi dengan masyarakat adat di sekitar kawasan Gunung Binaya. Kita dari Aliansi Pecinta Alam Maluku melihat beberapa kendala yang terjadi di lapangan proses pencarian. Makanya aksi ini lebih tepatnya yang pertama adalah mencopot kepala balai, dan yang kedua itu bagaimana komunikasi antara Balai Taman Nasional Manusela dengan pihak masyarakat Manusela. Pemerintah Provinsi Maluku kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-6 kalinya pada rapat paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan atau laporan keuangan pemerintah daerah
tahun anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Predikat WTP ini merupakan pencapaian selama 6 tahun berturut-turut bagi pemerintah Provinsi Maluku yang menandakan pengelolaan keuangan daerah dinilai transparan dan akuntabel. Menurut staf ahli BPK, WTP diraih karena prestasi dan kinerja baik Pemprov dalam mengelola keuangan meski terdapat sejumlah rekomendasi maupun temuan pada LKPD. Opini yang diberikan oleh BPK termasuk opini BTP merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan mutlak atas tidak adanya fraud yang ditemui kemudian hari. Oleh itu kami akan berkomitmen dan memastikan bahwa setiap rekomendasi atau temuan ditindaklanjuti dengan cepat, serius dan bertanggung jawab. Selambat-lambatnya 60 hari setelah LKP diterima sebagai wujud nyata perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Dengan keberhasilan mempertahankan WTP ini, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa berharap semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong kinerja pemerintahan lebih baik ke depannya. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara jangan kemana-mana, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Presiden beli sapi limosin seberat 1 ton untuk kurban di Minahasa Utara. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti. Dan peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi Dibahas, di lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Tim Narkoba Polresta Kendari menangkap seorang remaja 19 tahun yang hendak mengedarkan sabu. Dari tangan pelaku, polisi menyita lebih dari setengah kilogram sabu siap edar. Beginilah detik-detik penangkapan remaja berinisial MA usia 19 tahun yang diduga sebagai pengedar sabu. Tim Satres Narkoba Polresta Kendari menangkap MA di depan halaman sekolah SMA di Jalan Banda, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Polisi langsung menggeledah lokasi dan menemukan 3 paket besar sabu yang dibungkus dalam popok bayi. Tak berhenti di situ, polisi melanjutkan penggeledahan ke rumah pelaku di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Di sana, petugas kembali menemukan 2 paket besar sabu yang disimpan di lemari pakaian.
Polisi kemudian membawa pelaku dan seluruh barang bukti ke Mapolresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Narkoba Polresta Kendari, AKP Andi Musakir Musni mengatakan, MA sudah menjadi target operasi berdasarkan laporan masyarakat. Pelaku diduga mengedarkan sabu dengan sistem tempel mengikuti arahan dari seorang pria berinisial KB yang saat ini masih dalam penyelidikan. Bahwa sering terjadinya di transaksi di daerah Ponggolaka, tepatnya di seputaran SMA. Setelah itu kami lakukan penangkapan tersangka ini. Kami temukan barang bukti di dalam lapangan, di dalam area SMA 6, barang bukti 300 dan disaksikan oleh masyarakat Pak RT. Setelah kami interogasi, kami kembangkan di Kelurahan Gonda, di rumahnya masih ada paket sekitar 200 gram lebih. Seperti itu. Dia apa? Pengedar atau kurir atau apa, Pak? Dia sebagai bisa dikatakan kurir dan pengedar juga, karena pada saat sebelumnya kami tangkap kedua kalinya ini, tersangka dia pernah melakukan transaksi dari pengendalinya. Kini MA mendekam di sel tahanan Polresta Kendari dan terancam hukuman penjara minimal 5 tahun sesuai Undang-Undang Narkotika. Silvian Sakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK sempat menyerang peternakan sapi di Gorontalo dan membuat para peternak cemas. Tapi menjelang Idul Adha, pemerintah berhasil mengendalikan wabah ini sehingga stok dan kesehatan hewan kurban tetap aman. Beberapa bulan terakhir, wabah PMK sempat merebak di berbagai wilayah Gorontalo dan menyerang sapi milik warga. Kondisi ini membuat para peternak panik, apalagi menjelang Idul Adha saat permintaan hewan kurban meningkat. Sejumlah peternak mengaku kewalahan karena banyak sapi mereka sakit. Tapi pemerintah bertindak cepat dengan melakukan pemeriksaan, vaksinasi, dan edukasi bagi peternak. Salah satu peternak di Kecamatan Limboto mengatakan, ia mulai bisa menangani sapi yang terinfeksi PMK berkat edukasi dari petugas. Kalau dampak sih kekhawatiran ada. Tapi dengan adanya teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi, mereka yang support kita untuk kesehatannya, jadi kebanyakan belajar dari mereka. Jadi untuk selanjutnya, jadi saya pakai obat tradisional. Jadi ditangani dulu dari Dinas Kesehatan yang tangani, apa saran dari Dinas Kesehatan, baru kita lakukan yang beliau sarankan. Dan ini alhamdulillah kalau kita di Provinsi Gorontalo, saya pikir sudah melewati tahap itu. Kita sudah melakukan edukasi, kemudian dibantu oleh teman-teman kementerian dari pusat, kemudian dianggarkan juga dari APBD buat Dinas Pertanian Provinsi untuk pengadaan sarana prasarana. Alhamdulillah sekarang itu masyarakat sudah paham, mereka sudah bisa menangani yang ternak yang terdampak PMK tapi yang masih gejala ringan. Informasi lainnya, saudara, Idul Adha membawa berkah bagi seorang peternak sapi di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sapi milik Joko Sugianto ini terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat kota Manado. Sapi ini memiliki bobot 1 ton. Joko Sugianto, peternak sapi di Minahasa Utara, tak menyangka salah satu sapinya terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi jenis limosin bernama Ontoseno ini telah Joko rawat selama 3 tahun. Dari puluhan sapi yang ia pelihara, Ontoseno jadi yang paling ia sayangi. Joko memberi pakan rumput alam dari sekitar kandang. Ia juga rutin memberi vitamin dan memastikan sapi-sapinya mendapat suntikan dari petugas Dinas Pertanian dan Peternakan. Meski penjualan hewan kurban tahun ini tak seramai 2024, Joko tetap merasa bangga. Presiden membeli sapi peliharaannya untuk dikurbankan di Sulawesi Utara, kampung halaman Ibunda Prabowo. Joko menjual Ontoseno seharga 100 juta rupiah. Sapi seberat 1 ton ini sudah lolos pemeriksaan dokter hewan dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Sangat senang, sangat bahagia orang seperti saya, orang kecil begini, tiba-tiba dipercaya di kandang kami, dibeli orang nomor 1 di Indonesia. Jadi ya kebanggaan tersendiri dan motivasi untuk teman-teman yang semua yang ada petani kecil-kecil itu lebih semangat. Kita harus lebih semangat piara sapi ya.
rezeki kan nggak tahu siapa yang kedepannya yang dapat, tapi setidaknya itu motivasi untuk kita peternak kecil-kecilin lah, agar semangat bahwa sapi itu ada harganya, bukan enggak. Selain Ontoseno, Presiden juga membeli 3 sapi lain dari kandang Joko untuk perayaan Idul Adha tahun ini. Yanamike Singal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Usai pariwara kami ke informasi olahraga, Saudara. Indonesia kirim 22 atlet MMA menuju 2 agenda internasional. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi kejadian. Diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, Saudara. Kita ke informasi olahraga. Persatuan Tarung Campur Amatir Indonesia menggelar sesi latihan intensif bagi atlet MMA nasional dalam rangka persiapan 2 kalender berskala internasional. 22 atlet disiapkan untuk Game World MMA Championship di Brazil dan First MMA Youth Championship di Bahrain. 22 atlet MMA Indonesia siap bertarung pada Gama World MMA Championship di Sao Paulo, Brazil 16 hingga 22 Juni. Jeda seminggu, Indonesia kembali menurunkan atletnya di First AMA Youth Championship di Bahrain 26 sampai 28 Juni 2025. Pelatih asal Brazil Marcos Tulio telah menggelar latihan sejak Januari 2025. Pemusatan latihan ini cukup bagi atlet MMA Indonesia bertarung di 2 turnamen ini. Pertacami pun optimistis dapat mengulang medali emas yang sebelumnya diraih pada Gama World MMA Championship 2024. Continue training ini bisa terdapat potensi atlet usia muda Indonesia bisa main di level dunia. Terbukti persiapan 6 bulan tahun 2024 kita bisa mendapatkan 2 atlet juara dunia gitu. Jadi potensinya cukup besar. Jadi kita berlatih untuk bela diri pukulan seperti itu, sama hari Sabtu kita menyatukan semuanya di MMA. Kuatkan mental, bawa kembali emas itu buat negara Indonesia. AMA Youth Championship di Bahrain merupakan babak kualifikasi resmi menuju Third Asian Youth Games pada Oktober 2025. Hasil ini menjadi acuan Pertacami menuju Asian Games 2026. Rini Taniken, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Bek Timnas Indonesia Matt Sigel dan Jay Itzes tiba di Bali dan siap bergabung mengikuti pemusatan latihan. 28 dari 32 pemain timnas sudah bergabung ke pemusatan latihan di Bali. 2 nama terakhir yang bergabung ke Bali adalah bek FC Twente, Mes Hilhers, dan bek Venezia Jay Itzes. Sementara kemarin 3 pemain juga baru datang ke pemusatan latihan. Justin Hubner, Calvin Verdong, dan gelandang muda Persib Bandung Beka Putra.
Beckham perdana dipanggil ke timnas menggantikan pemain Dewa United Septian Bagaskara yang alami cedera. Optimis berarti ya besok? Insya Allah. Ya yang penting kita bisa menang dan harus bagus lagi. Di tim nasional kan beda bersama di klub karena kita harus benar-benar fokus karena kita bela negara. Kita harus benar-benar mengeluarkan 1000% kemampuan. Pelatih Patrick Kluivert mengaku dengan waktu persiapan panjang, ia punya kesempatan untuk meramu strategi yang tepat melawan Tiongkok. Everybody wants to play, everybody is eager to do fantastic things with the team. We got more time than in the first games against Australia and Bahrain. So we really have the time to train the exact things that we want to see back in the game. Pemusatan latihan harus dapat dimaksimalkan oleh Kluivert, sebab pada 5 Juni, Timnas Garuda akan menjalani laga krusial menjamu Tiongkok. Kemenangan dapat menjaga asa Timnas lolos ke Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi tadi menutup rangkaian kebersamaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.